Ngobrol santai di Saung Bude. Mampir yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo IPS Mania, berjumpa kembali dengan Bude Ning dan Cemplo. Halo IPS Mania, apa kabar nih IPS Mania? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Sekarang di Saung Bude kedatangan tamu yang sangat istimewa. Banyak ilmunya, baik hati, cantik rupanya, dan Rajin menabung. Ibu Yunira Saktiana STP. Beliau menjabat Kasih Kurikulum dan GTK SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak. Terima kasih Ibu sudah berkenan di Saung Bude. Dan gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu, sebelumnya nih saya mau ngucapin selamat nih sama Ibu atas suksesnya ANBK SMP Kabupaten Lebak, di mana kabupaten dan kota lain itu masih berpikir mau ikut atau enggak nih. Tetapi Ibu mengambil keputusan yang luar biasa berani, mengharuskan semua SMP di Kabupaten Lebak untuk ikut dan wajib menggunakan mode semi online, dan hasilnya luar biasa. Ibu keren banget loh, luar biasa, berani gitu loh mengambil keputusan. Wah, keren. Keren banget loh Bu, Insya Allah. Sebenarnya kalau keren atau selamat justru bukan buat saya ya. Semua keputusan apapun yang diambil itu pasti ada Pak Kadis di belakang. Ada Pak Kadis, ada para kabin. Jadi yang mengharuskan semua sekolah satuan pendidikan di Kabupaten Lebak harus mengikuti ANBK adalah arahan Pak Kadis. Ada pemilihannya mau online atau semi online itu diserahkan. Tapi memang khusus untuk SMP nih ya. Bergerak dengan tim teknisnya. Di sana kan ada Pak Novil, ada Pak Arif, ada Pak Suhandi. Kita sepakat nih buat ngambil udah kita bisa online saja, karena memang dengan berbagai pertimbangan kalau online kita masih banyak resiko gitu ya. Meskipun memang agak ribet dengan semi online, tapi nggak apa-apa lah. Ayo kita coba. Jadi sebenarnya ucapan selamat ini untuk semua nih, nggak cuma buat saya. Pak Kadis memantau dari awal sampai akhir, Pak Kabin juga sama, kepala sekolah juga semua bergerak bersama. Jadi selamatnya untuk kita semua deh, bukan untuk saya aja. Saya ulangi, selamat untuk semuanya. Ya, semuanya. Oh iya Ibu, kemarin saya dengar Ibu ke Jakarta ada kegiatan kementerian. Tuh, kalau tidak salah di tanggal 17 hingga 19 November ada 3 orang tuh yang berangkat ya. Dari dinasnya saya, kemudian dari perwakilan MKKS-nya Pak Haryanto, Kepala SMP 2 Rangkas Bitung, dengan pengawasnya Pak Haji Muhammad Soleh. Kita di sana diundang oleh GTK untuk sosialisasi peningkatan mutu pendidikan, yaitu kelanjutan dari ANBK yang kemarin. Dan itu dilaksanakan di hotel Golden Boutique Kemayoran. Begitu. Nah, mumpung Ibu yang cantik ini ada di Saung Bude, boleh dong Bu bagi ilmu atau informasinya? Tentang kegiatan itu ya? Boleh? Nah, jadi sebenarnya ini langkah awal ya, langkah awal dari Direktorat SMP sebagai tindak lanjut dari kemarin kita sudah melaksanakan ANBK nih. Nah, nanti kita itu akan menerima rapor. Semua satuan pendidikan akan menerima rapor pendidikannya masing-masing. Dan di dalam rapor pendidikan itu ada 2. Ada profil pendidikan dan ada rapor pendidikan satuan pendidikan. Nanti digabung tuh. Ya, gabungan dari rapor pendidikan satuan pendidikan itu akan menjadi rapor pendidikan kabupaten. Jadi nanti kabupaten punya rapor nih, punya rapor pendidikan kabupaten, punya profil pendidikan kabupaten. Jadi itu sebagai langkah awal sosialisasi dari Direktorat SMP bahwa nanti kelanjutannya akan seperti ini. Seperti apa hasil ANBK-nya nanti? Nanti akan ada aplikasi. Setiap sekolah akan mendapatkan aplikasi rapor pendidikan. Dan setiap sekolah diwajibkan untuk bisa membaca bagaimana rapor pendidikan satuan pendidikan masing-masing.
menggunakan asesmen pedia dan AKM kelas itu apa tuh Bu? Nah, itu memang bagian tuh. Kemarin itu bagian dari yang dibahas mengenai AKM kelas dan asesmen pedia. Sebenarnya AKM kelas ini udah lama ya, cuman memang di kita itu harus diakui belum dipakai secara maksimal. Padahal kalau itu dikupas nih, ya oleh guru semua lewat MGMP-nya luar biasa. Guru itu akan sangat membantu. AKM kelas itu kan suatu aplikasi yang dilakukan oleh Posmenja dan dikelola oleh Posmenja untuk memfasilitasi guru-guru bagaimana menilai hasil pembelajaran siswanya. Dan sebenarnya kemarin saya banyak pertanyaan nih, kenapa sih ANBK hanya sampel, SMP hanya 45, terus bagaimana sisanya? Sisanya kan gak dapat nih, nah ANBK itu seperti apa? Sebenarnya AKM kelas ini, jadi semua di AKM kelas itu sepertinya itu adalah gambaran dari ANBK. Jadi harusnya tidak boleh ada istilah, wah berarti nanti yang dapat yang hanya 45 sampel, yang lain tidak. Dengan AKM kelas, guru mengetahui soal ANBK itu seperti apa, siswa yang tidak kebagian sampel pun tahu soalnya seperti bagaimana, dan bisa dipakai untuk berlatih. Jadi nggak perlu tuh ada detik-detik apa ANBK, detik-detik AKM kelas menuju, nggak usah, sudah difasilitasi kok oleh pemerintah lewat AKM kelas. Jadi lewat AKM kelas itu siswa itu ada levelnya, kita sampai ada 6 level di sana. Jadi kalau kelas 1, jadi levelnya 22 tuh, kan di sana ada literasi dan numerasi. Jadi untuk kelas 1, 2 SD itu level 1, kelas 3, kelas 4 level 2, kelas 5, kelas 6 level 3, 6, kelas 6, kelas 7 level 4, 8, 9 level 5, 9, 10 level 6. Itu banyak gitu level. Nah nanti kita bisa lihat nih, SMP kan ada di kelas 7 dengan kelas 9, berarti ada di level mana? Nah harusnya berarti kompetensi anak kelas 7, 8, 9 itu ada di level itu. Jadi kalau kita belum nyampe nih, guru tuh harus bisa siswanya itu nyampe di level itu. Itu adanya di mana? Di AKM kelas. Gitu tuh. Jadi banyak di AKM kelas itu. Jadi di sana guru bisa melihat bahkan soal per levelnya. Bahkan pernah ngobrol nih Bu dengan salah satu guru. Saya ngajar kelas 7 Bu, harusnya itu kan level 4. Tapi saya nggak apa-apa lah, saya ambil dia di level soal-soal di level 3. Untuk apa? Pengen tahu nih sampai sejauh mana menguasai nggak di level 3. Mampu apa? Nah gitu, jadi berjenjang. Kan tidak menjadi target gitu kan. Tidak menjadi target, tapi yang penting siswa mencapai kompetensi di level tersebut pada jenjang kelasnya saat itu. Nah, nanti di AKM kelas itu sebenarnya guru tuh dimudahkan banget buat ulangan harian bisa, untuk istilahnya ulangan akhir semester pun bisa, karena di sana itu ada bisa mengikuti soal, bisa juga di sana itu kita melihat jawaban siswa, bisa juga skor siswa pun bisa langsung terlihat, semua sudah terlihat. Cuman ini belum kita kupas nih, ini tugas-tugas MGMT nih, Berarti lengkap banget ya. Lengkap banget. Apalagi ketika orang AKM kelas itu hubungan nih dengan asesmen pedia. Jadi jangan cuma lihat Tokopedia aja. Iya sih Bu. Biasa Bu, itu kesenangannya perempuan. Iya. Jadi jangan cuma lihat Tokopedia, lihat asesmen pedia. Promo Bu aja. Nah, kalau dia asesmen pedia, namanya juga kan asesmen pedia. Berarti apa nih yang ada di sana? Soal-soal. Saya pikir itu Bu, asesmen pedia itu buat belajar gitu. Ternyata Bisa belajar soal. Nah itu ternyata soal di sini. Waduh. Berarti kan belajar soal di situ Bu deh. Kedengarannya seru dan menariknya Bu. Berarti Kementerian Pendidikan memfasilitasi guru-guru untuk berkreatif dalam bertukar soal. Betul. Sama mungkin dengan dulu itu ada web guru berbagi ya. Iya. Dulu asal dia itu berbaginya bentuknya soal. Jadi di sana bisa bikin sendiri, jualan tuh soal di asesmen media. Jualan soal Bu deh. Jadi diupload tuh ya. Soal yang kita buat itu Bu. Bikin soal.
Se-Indonesia ya Bu ya. Se-Indonesia dulu ya. Keren. Udah gitu diupload gitu. Diupload. Nah. Nanti diupload bisa dipakai oleh orang Bisa lain. dikomentari, bisa Dikomentari. ditambahkan. Oh. ya. Tapi Bu, kita bisa pakai soal orang lain nggak? Banget. Bisa banget gitu. Ya. Jadi cocok untuk guru yang Malas ya. Kayak kamu. Ya. Ah, Seperti itu. Nanti mah aku nggak males lah biar bisa chattingan sama guru-guru di seluruh Indonesia. Nah, di situ bisa. Jadi Iya. seperti medsos. Medsos yang bicara tentang soal yang apa yang ada di situ. Jadi bisa dibahas, asal jangan sara. Wah, Iya. jangan sara di situ. Kalau di sara, waduh. Betul. Nah, itu nanti hubungannya dengan belajar ID. Udah punya belum akun belajar ID? Udah, tapi nggak pernah dibuat. Nah, itu dia. Masuk Aslopedia Kambing. nggak perlu daftar. Iya. Pakai aja belajar.id-nya. Selesai. Bisa Berarti masuk. dari Assessmentpedia itu bisa pakai itu. Betul. Iya. Bisa. Pakai itu jadi belajar. guru jangan males, nggak kayak cemburu. Bagus ya sana. Terus juga Kementerian Pendidikan memfasilitasi aplikasi AKM kelas itu kan untuk tes ya Bu, atau Betul. penilaian formatif gitu individu. Ya intinya untuk menilai hasil kerja siswa. Iya. Nah, untuk menggunakan Aslopedia dan AKM kelas, apa saja sih Bu yang harus dipersiapkan oleh guru? Oke, guru yang jelas harus mempersiapkan, pilih ya, bisa Iya. laptop, bisa Android. Nah, untuk siswanya juga sama. Siswa silakan bisa pakai laptop dengan Android. Hanya nih, kelebihan dari AKM kelas ini tidak selalu harus pakai jaringan. Bisa nih tanpa jaringan. Oh, Jadi nggak gitu. jadi alasan lagi nih, wah sekolahnya nggak bisa pakai nih karena nggak ada jaringan. Enggak. Karena AKM kelas bisa dipergunakan tanpa memakai jaringan. Mudah sekali kalau begitu ya, memudahkan sekolah. Jadi nggak ada Diuntungkan alasan. lah, gitu ya. Diuntungkan sedikit guru. Berarti Bu, ini Assessmentpedia sama AKM itu kayak paket lengkap gitu ya. Yang satu buat nyimpen soal, yang satu buat anak-anak untuk mengerjakan soal. Berarti emang harus beriringan sejalan gitu. Jadi nggak ada alasan lagi tuh Bude, nanti ada anak-anak Bu nggak ada jaringan, nggak bisa ngerjain gitu. Sekarang berarti dengan AKM kelas yang tanpa jaringan pun sekarang anak-anak sudah bisa mengerjakan soal. Nah Bu, sekarang nih Kementerian Pendidikan kan sudah mengeluarkan aplikasi nih Aslopedia dan AKM kelas. Nah, saya ingin menanyakan untuk tindak lanjutnya Dinas Pendidikan nih, bagaimana Bu? Ini kegiatan ini tindak lanjutnya lah. Lewat apa nih? Lewat MGMP. Yang harus paling depan memakai AKM kelas dan Aslopedia ya guru lah. Guru lewat apa? Apalagi kalau buat MGMP ini kan. Makanya saya senang nih diundang, makasih banyak. Jadi sebagai bagian dari ini loh AKM kelas, ini loh Aslopedia lewat MGMP Subarman 2 IPS ini. Gitu. Mudah-mudahan bisa nih buat yang lain, MGMP yang lainnya jadi kena imbas nih. Dan sama-sama dibedah ya MGMP-nya. MGMP Subarman 2 IPS coba nih mulai nih sebagai pilot project deh, coba dibedah sebenarnya AKM kelas Aslopedia itu kelebihan, kekurangannya apa, saling melengkapinya seperti bagaimana, penggunaan kayak gimana. So, dimulai deh dari Siap, Insya Allah nanti kita akan mencoba ya. Semuanya mengajak untuk menggunakan Aslopedia untuk menuju ke AKM kelas. Itu keren sekali. Siap, contoh. Siap Bu, pokoknya masa sekarang saya mau pakai Assessmentpedia. Semoga nanti nggak males lagi lah kalau bikin soal. Dulu mah ya ribet banget itu kalau mau bikin soal, nyari-nyari mana bang soal mana, di mana, di file apa, bahwa udah dibuang gitu ya. Sekarang mah ada Assessmentpedia mah insya Allah lah dipakai, digunakan semaksimal mungkin. Dan tadi Ibu bilang bahwa asesmen yang AKM itu, yang AKM kelas sudah bisa menjadikan cikal bakal atau dasar untuk menjadi penilaian nanti ketika yang AMBK itu kan gitu ya. Jadi tidak ada yang bilang ini hanya sampel, tapi memang di kesehariannya ke semuanya gitu. Oke, keren banget ya Aslopedia. Dimudahin nih, pemerintah udah baik banget. Terima kasih Ibu atas kehadirannya dan informasinya
untuk asesmen pedia dan AKM kelas di Saung Bude untuk IPS Mania. Yuk kita gunakan asesmen pedia dan AKM kelas di sekolah kita masing-masing dan tentunya di kelas kita masing-masing. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan komen. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Terima kasih dan Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.